kelihatannya ada kepanikan dari PDIP. Prabowo makin kuat. Makin kuatnya Prabowo itu kan maka akan memperkecil kemenangan dari Pak Ganjar. Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu Oktober mendatang, isu manuver politik kian memanas. Salah satunya muncul wacana duet Ganjar-Anies yang mengejutkan banyak pihak. Nada tinggi mendominasi saat hakim menanyai sejumlah saksi di persidangan kasus korupsi BTS Kominfo. Hakim kesal, pelaksana proyek BTS tak tanggung jawab. TikTok, sosial media berformat video pendek, kini menjelma menjadi mesin cuan raksasa melalui fitur TikTok Shop. Namun di balik fenomena TikTok Shop, ada bahaya mengintai produk UMKM Indonesia. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita langsung ke berita pertama. Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Oktober mendatang, isu manuver politik pun kian memanas. Wacana duet bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di pemilu 2024 pun mencuat. Pengamat menilai, wacana itu adalah respons PDI Perjuangan menghadapi koalisi besar Prabowo Subianto yang kian menguat. Lalu, mungkinkah duet Ganjar-Anies jadi kenyataan? Supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong, tidak perlu lagi lah ada istilah oh Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Pemilu 2024 semakin dekat. Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu Oktober mendatang, isu manuver politik kian memanas. Pasalnya, koalisi partai pendukung masing-masing baca pres belum sepenuhnya solid. Adu rayu dan kode-kode politik pun semakin ramai. Wacana mengejutkan bahkan terlontar dari PDI Perjuangan, partai pengusung baca pres Ganjar Pranowo yang belum juga menentukan pendampingnya di kontestasi Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengungkapkan keinginan PDIP menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, bakal capres koalisi perubahan. Mengusulkan adanya duet dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies. Apakah ini upaya juga ada Pilpres putaran aja Pak Ganjar? Kami tidak dalam keputusan, kami tidak mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong, tidak perlu lagi lah ada istilah oh Anies di bawah. Wacana PDIP menduetkan Ganjar-Anies disambut baik Partai Keadilan Sejahtera, kawan koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat, pengusung baca pres Anies Baswedan. Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagian dari komunikasi politik ya. Membuat isu ya, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Berkaca dari hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas, dalam simulasi 3 baca pres Ganjar dan Prabowo bersaing ketat, hanya terpaut 2,8% dengan margin of error 2,65%. Sementara Anies Baswedan memperoleh 19,2%. Meski elektabilitas Ganjar Pranowo teratas pada skema 3 baca pres, namun tak menjamin kemenangan Ganjar jika berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto. Dalam simulasi head-to-head Prabowo-Ganjar, Prabowo Subianto dengan elektabilitas 52,9%, sementara Ganjar Pranowo 47,1%. Pengamat politik Ujang Komarudin pun menilai, wacana menduetkan Ganjar dan Anies adalah antisipasi PDI Perjuangan merespons dukungan kepada Prabowo Subianto yang kian menguat.
Kelihatannya ada kepanikan dari PDIP. Kenapa panik? Misalkan Prabowo makin kuat, didukung oleh PAN dan Golkar, lalu di belakangnya tanda petik ada Pak Jokowi gitu kan. Ini kan mengkhawatirkan. Jadi semakin kuatnya Prabowo itu kan maka akan memperkecil ya kata-katanya kemenangan dari Pak Ganjar. Maka suka tidak suka ya lawan politik diambil. Munculnya nama Anies Baswedan, baca pres dari Koalisi Perubahan sebagai calon potensial pendampingnya, direspons santai oleh baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Anies jadikan cawapres Pak Ganjar gimana Pak? Siapa yang jadikan? Ada wacana ya? Belum wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin. Sementara Anies menilai wacana menduetkan dirinya dengan Ganjar sulit dilakukan karena tidak dalam koalisi yang sama. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Wacana duet Ganjar Anies sontak membuat beberapa pihak meradang. Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya menyebut ada satu partai pengkhianat di Koalisi Perubahan. Ia pun mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan bacawa presnya. Andi Arief seolah menunjuk Partai Nasdem, partai selain Demokrat dan PKS di Koalisi Perubahan. Namun Partai Nasdem membantah dan memastikan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri pun meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegur kadernya. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, kawan koalisi PDIP merespons wacana duet Ganjar Anies sebagai dinamika biasa di tahun politik. P3 masih kukuh memperjuangkan kadernya Sandiaga Uno mendampingi Ganjar. Sekarang belum ada pembicaraan, tapi kemudian wacana-wacana ini muncul dari pikiran-pikiran apakah itu para tokoh, para elit. Biasa saja, memang kan saat ini memang sedang berada dalam tahun politik, maka melahirkan sebuah keputusan yaitu memperjuangkan atau mencalonkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Dalam rilis survei Litbang Kompas, Menparekraf Sandiaga Uno termasuk 3 bakal calon wakil presiden pilihan responden. Namun, hingga kini PDIP urung menetapkan Sandiaga yang juga kader dan ketua Bapilu P3, kawan koalisi PDIP, jadi pendamping Ganjar Pranowo. Meski dalam beberapa kesempatan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kerap menyebut tokoh potensial pendamping Ganjar, di antaranya Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga yang terbaru Gibran Rakabuming Raka. Munculnya nama putra sulung Presiden Joko Widodo itu seiring dengan adanya gugatan batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Dalam petitumnya, para pemohon uji materi meminta Capres-Cawapres berusia paling rendah hingga 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Kode-kode dan godaan politik tak hanya ditampilkan parpol-parpol besar. Partai Solidaritas Indonesia yang belum lolos ke Senayan pun turut meramaikan. Oh, buat Mas Gibran. Momen menarik terjadi saat Gibran yang juga kader PDI Perjuangan menolak dipakaikan jaket kader Partai Solidaritas Indonesia di ujung acara Kopdarnas di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa 22 Agustus lalu. Saat itu, seorang kader PSI yang membawa jaket berwarna merah berlogo PSI hendak memakaikannya ke Gibran. Namun, Gibran menolak. Tak berselang lama, Ketua Umum PSI Giring Ganesa berlari ke panggung dan menghentikan tindakan seorang kader PSI. Atas insiden itu, Ketua Umum PSI Giring Ganesa pun menyampaikan permintaan maaf melalui akun Twitternya. Gibran pun membantah ikut acara internal PSI dan mengaku sudah minta izin DPP PDI Perjuangan untuk hadir di Kopdarnas Partai Solidaritas Indonesia. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Saya tidak mengikuti rapat internalnya mereka juga dia. Sudah atas izin itu intinya itu acara malamnya itu untuk orang luar PSI ya. Itu. Saudara, sejumlah kejanggalan proyek menara BTS 4G Kominfo yang menelan kerugian negara triliunan rupiah terbongkar di persidangan. 60 menit special report segera kembali.
terhadap pejabat membayar terhadap habislah uang negara sebentar Yang Mulia. Nah, lihat Yang sendiri baru. Pak Joni Gerard Plate kayak gini lah anak buah saudara. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Expose. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey! Ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus.
Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan komedo sampai KO. Saudara, Anda kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi Menara BTS 4G Kominfo, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi yang memberatkan mantan Menkominfo, Johnny G. Plate. Majelis hakim pun dibuat berang saat mendengar keterangan saksi-saksi yang dinilai janggal dan berbelit-belit. Sidang kasus korupsi Menara BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 22 Agustus lalu. Kali ini, sidang menghadirkan 3 orang saksi, diantaranya Senior Manajer Implementasi Bakti Kominfo Erwin Kurniawan, Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi Bakti Puji Lestari, serta Kepala Divisi Backbone Guntoro Prayudi. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menemukan kejanggalan dari sejumlah pernyataan saksi. Salah satunya, kesaksian Kepala Divisi Pembendaharaan dan Investasi Bakti Kominfo Puji Lestari terkait kejelasan penggunaan dana 6,4 triliun rupiah. Ketua Majelis Hakim pun sempat geram saat mendengarkan penjelasan Puji Lestari karena dinilai berkelit. Bisa saudara yang mengeluarkan surat perintah membayar? Iya, Yang Mulia. Jadi yang lanjutan itu nilai kontrak adendumnya ada 1,581 untuk yang lanjutan. Kemudian dibayar. Saudara bisa berpikir simpel. 6,4 triliun sudah berapa uang yang sudah dikeluarkan? Itu yang saya tanya. Iya. Ada 3,665 Yang Mulia. 3,665. Sudah dibayarkan? Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan? Ya. SPM yang saudara tanda tangani? Iya, sudah. Ada sisanya. Nah, udah lembut saya itu. Bingung. Kayak begini ya kan, pejabat membayarkan, tak habis lah uang negara. Sebentar Yang Mulia. Nah, lihat yang sendiri tadi, Pak. Johnny G. Plate kayak gini lah anak buah saudara. Mulak-mulit, tak jelas. Ini semua jadikan tersangka aja lah Pak. Biar tahu dia, jangan tebang pilih kalau kamu model-model. Hakim Ketua Fahzal Hendri juga mencecar Senior Manajer Implementasi Bakti Kominfo Erwin Kurniawan yang dinilai janggal dalam memberikan keterangannya. Nada majelis hakim pun meninggi saat saksi Erwin mengaku tak mendatangi seluruh lokasi proyek BTS 4G yang disepakati mencapai 7.904 titik koordinat. Tidak semuanya didatangi. Tidak semuanya didatangi. Iya. Nah, mulai terkuak barang itu. Apakah berapa jumlahnya semua? Ntar dulu. Berapa jumlahnya semua yang betul-betul didatangi? 5.618. 5.618. Betul. Yang lain kenapa tidak didatangi? Karena konsorsium tidak sanggup untuk mengerjakan di lokasi sisanya. Itu kerjaan saudara. Tidak sanggup konsorsium, bagaimana dia menandatangani kontrak kok bilang tidak sanggup? Apa namanya? Kerjaan dengan dana yang triliun tapi di bawahnya bekerjanya seperti ini. Sebelumnya, Majelis Hakim juga menemukan kejanggalan terkait kontrak proyek Menara BTS yang dinilai berubah-ubah. Ketua Hakim pun meminta penjelasan saksi pejabat pembuat komitmen atau PPK Bakti Kominfo Elvanto Hatorangan mengenai dalang di balik perubahan itu. Tidak dirubah-rubah itu. Apakah mungkin dari pemberi kerja Pak merubah-rubah itu keinginannya? Saudara tahu tidak keinginan itu dari 3 konsorsium itu? Dia yang menginginkan itu dirubah. Ada usulan kepada kami Pak. Ada usulan kepada ada kami. Usulan. Iya, ada usulan kepada kami. Dari siapa? Dari konsorsium sih Pak. Konsorsium. Iya. Berarti kan tidak mungkin lah dari pemberi kerja, dari Pak Anang. Ini dirubah. Kan pembayaran itu kepada yang
memenangkan tender itu. Sementara pada sidang 24 Agustus lalu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 saksi. 2 diantaranya merupakan WNA China yang mewakili Fiber Home Technologies Indonesia. Dalam dakwaan Plate, konsorsium Fiber Home menggarap penyediaan infrastruktur BTS 4G dan mendapat keuntungan sebesar 2,9 triliun rupiah. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tengah mengusut asal-usul uang 27 miliar rupiah yang dibawa Magdir Ismail, penasihat hukum salah satu terdakwa korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan. Sebelumnya, pada 13 Juli lalu, Magdir Ismail membawa uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung dalam bentuk dolar senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai bentuk itikat baik, kliennya mengurangi kerugian negara. Namun, asal-muasal uang itu masih menjadi tanda tanya besar, yang kini justru dicurigai merupakan bagian dari aliran dana korupsi menara BTS 4G Bakti Kominfo. Ada orang yang membantu Irwan, dan bukan langsung dari Irwan, tetapi ini adalah akan menjadi tanggung jawabnya Irwan. Nah, itulah 27 kemarin itu adalah bagian dari uang yang dikembalikan oleh Irwan untuk mengurangi uang pengganti nanti. Kasus korupsi menara BTS Kominfo merugikan negara mencapai 8,03 triliun rupiah. Perkara ini pun menyeret mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang kini tengah menjadi terdakwa, serta 7 nama terdakwa lainnya yang tengah menjalani persidangan. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pun turut terseret di kasus korupsi BTS Kominfo. Pada 3 Juli lalu, Kejagung telah memeriksa Dito Aryo Tejo terkait kasus ini. Saudara, bermula sebagai platform media sosial yang menampilkan konten joget atau tarian, kini TikTok menjelma menjadi mesin cuan raksasa. Lalu benarkah fenomena social commerce, TikTok Shop, mengancam produk UMKM lokal? 60 menit special report segera kembali. Padahal di China-nya sendiri, di asal negaranya TikTok hanya sosial media. Ya, karena di pemerintah China nggak boleh ada monopoli platform. Kayak kata Pak Presiden, masa kita dungu terus-menerus. Buat KO Komedo di wajahmu, baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action, lawan komedo sampai KO. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Expose. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Diduga akibat korsleting, 4 rumah warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur, ludes terbakar. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi kejadian.
Kebakaran yang terjadi sejak Jumat kemarin di hutan Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat kian meluas. Banyaknya pohon maupun tanaman yang kering membuat api dengan cepat membesar. Upaya pemadaman terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara. Warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan kasus penikaman terhadap pasangan suami istri dengan pelaku tetangga korban. Sang suami meninggal di tempat, sementara sang istri menderita luka tusuk. Pelaku melarikan diri setelah mengeksekusi korban dan membuang sebilah pisau. Saat ini, polisi tengah memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. X-Force. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Kejar rejeki, kejar mimpi, kejar-kejaran sama anak istri, semua gue sikat. Cuaca nggak bersahabat, tetap gue babat. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum bejo jahe merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Jahe biasa, mana bisa. Bejo asal jahe-jahean, bejo kalah sama angin. Bejo jahe merah, ambiar anginnya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini
sangat bagus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Masih bersama 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena bak dua sisi mata uang. Perdagangan sosial atau social commerce dapat mengancam pendapatan UMKM lokal, namun juga mendatangkan keuntungan. TikTok Shop salah satunya, aplikasi social commerce yang kini menjelma jadi mesin cuan raksasa, dapat menghasilkan omset miliaran rupiah. Namun, penjualan TikTok Shop yang terus meroket berdampak langsung kepada pelaku UMKM yang belum paham teknologi. Besar pasak daripada tiang, banyak pelaku UMKM yang justru gulung tikar. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki menyebut, TikTok Shop dapat menciderai pelaku UMKM. Lalu apa upaya pemerintah menghadapi fenomena social commerce ini? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Padahal di China-nya sendiri, di asal negaranya TikTok hanya sosial media. Ya, karena di pemerintah China nggak boleh ada monopoli platform untuk semua urusan. Gitu. Nah, itu kan bahaya kalau terjadi monopoli. Berarti kan PR-nya di kita, gitu loh. Kayak kata Pak Presiden, masa kita dungu terus-menerus. Ada yang jual sepatu lokal itu sebulan bisa tembus 1,9 miliar, ada yang jualan elektronik tanggal 20 kemarin closing udah tembus 900 juta gitu. Shopping ini kayak mall yang trafficnya rame. Mudah, praktis, dan lebih murah menjadi daya pikat social commerce. Namun di sisi lain dikhawatirkan boomingnya social commerce malah mencederai UMKM dalam negeri. Di era serba digital tanpa sekat, bagaimana UMKM kita bisa bertahan? TikTok, sosial media berformat video pendek yang semula menampilkan konten joget atau tarian, kini menjelma menjadi mesin cuan raksasa. Melalui fitur TikTok Shop yang diluncurkan tahun 2021 lalu, TikTok melebarkan sayap menjadi aplikasi perdagangan sosial alias social commerce. Meroketnya penjualan TikTok Shop dikhawatirkan akan berdampak langsung ke pedagang kecil alias UMKM dalam negeri, terutama mereka yang belum paham teknologi. Hastuti, salah satu pedagang di pusat perbelanjaan ibu kota, mengaku sepi pembeli sejak social commerce menjamur. Ya biasanya rame, sekarang kan jadi agak sepi gitu ya, sepi. Terus juga harga di TikTok tuh ya, harganya murah-murah, kayak jilbab ya, 100.000 bisa 5 dapat, udah tinggal siap pakai aja, udah ada seretan gitu. Saya juga bingung itu kok bisa murah jualnya. Ya dampaknya ini Mbak, nggak ada customer sama sekali kan, biasanya tadi banyak, jadi pada larinya ke online, jadi nggak datang ke toko. Biasanya belanja ke toko kan datang yang langganan jadi nggak kesini gitu, belum bisa jualan online, belum paham tentang teknologi. Bahkan, terkadang tak satu pun dagangan Hastuti laku terjual. Besar pasak daripada tiang membuat banyak gerai di sekitarnya pun gulung tikar. Sehari ya kadang-kadang ya nggak dapet, sampai 1 minggu nggak dapet, pernah tuh Mbak, saya 1 hari nggak dapet, sampai seminggu tuh nggak dapet sama sekali. Ini aja berapa hari ini, 3 hari nggak dapet nih, 3 hari saya jaga toko nggak dapet. Gak ada customer satupun yang datang sini, nggak ada. Iya, itu sudah banyak Mbak yang gulung tikar Mbak. Di depan saya tuh CCTV tuh sama mainan udah tutup, di bawah juga 2 toko baju udah tutup juga karena sepi begini. Bak dua sisi mata uang, perdagangan sosial dapat mengancam pendapatan, namun juga dapat mendatangkan keuntungan. Saya bertemu dengan Steve Fendi,
pemilik usaha UMKM Saku. Seluruh produk Saku dari dompet, tas laptop, hingga kartu nama digital dipasarkan secara online melalui 6 loka pasar berbeda. Berdiri tahun 2019 dengan modal 50 juta, kini Saku telah menjelma menjadi usaha beromset miliaran rupiah dan mempekerjakan 9 karyawan. Saat itu memang kita punya keterbatasan modal, jadi yang paling gampang untuk usaha sekarang di zaman sekarang itu adalah bisnis, dan kita bisa menjangkau pembelinya itu dari seluruh Indonesia. Untuk membuka usaha online itu nggak membutuhkan modal yang besar. Terus kita juga nggak ada fixed cost, kita nggak perlu sewa gedung, dan kita bisa literally punya modal, punya ide yang kecil, kita start, kita bisa langsung jualan, ya nggak perlu punya banyak duit untuk membuka usaha di zaman sekarang. Menjajal bisnis online selama 4 tahun, Steve mulai membidik TikTok Shop. Steve yakin ada potensi menjanjikan TikTok Shop. Menurutnya, TikTok Shop bahkan telah menggeser penjualan loka pasar lain yang lebih dulu berdiri. Fitur live TikTok, diskon besar dari platform, serta gratis ongkir menjadi senjata ampuh menarik pembeli. Fidanan lain, cuman kalau misalnya dibandingkan dengan platform lain, itu TikTok masih jauh lebih rendah, boleh dibilang seperti itu. Nah, makanya kita bisa kasih diskon ekstra nih untuk pembeli-pembeli kita. Ditambah lagi dari TikTok sendiri pun ada ekstra kupon juga. Jadi kayak istilahnya itu double gitu ya, pembeli itu mendapatkan diskon dari toko dan juga diskon dari TikTok. Ditambah lagi secara pembelian itu mudah sekali dan juga gratis ongkir. Nah, itu yang membuat orang mungkin ketika lihat live-nya kita langsung kayak oke, mau beli tinggal beberapa klik aja dan udah selesai. Steve menyebut inovasi dan kejelian melihat peluang menjadi kunci UMKM Saku untuk naik kelas. Kini, Saku telah mengekspor produknya ke negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia. Berbeda dengan e-commerce atau perdagangan elektronik yang didesain untuk loka pasar atau marketplace, perdagangan sosial justru berangkat dari aplikasi yang awalnya didesain untuk jejaring sosial. Tercatat ada lebih dari 113 juta pengguna TikTok di Indonesia, terbanyak kedua di dunia. Tak heran, Indonesia menjadi pasar andalan aplikasi dari Tiongkok ini. Nilai barang terjual di TikTok Shop pun fantastis, menembus hingga 37,2 triliun rupiah di tahun 2022. Terus naik pada 3 bulan pertama tahun 2023, penjualan di TikTok Shop mencapai 14,8 triliun rupiah. Pertengahan Juni lalu, CEO TikTok Shop Zichu menyambangi Kementerian Perdagangan pasca penerbitan izin TikTok Shop di Indonesia. Show mengatakan kunjungannya ke Indonesia untuk menyampaikan terima kasihnya secara langsung atas pesatnya perkembangan TikTok. Menurutnya, saat ini sebanyak 5 juta pelaku bisnis di Indonesia menggunakan platform TikTok, dan dari jumlah tersebut, mayoritas adalah UMKM dan 2 juta diantaranya berjualan melalui niaga elektronik TikTok Shop. Tak bisa dipungkiri, fenomena TikTok Shop memang membantu digitalisasi UMKM. Namun ekonom Indef Nailul Huda menyebut, jika dibedah lebih dalam, mayoritas produk yang diperdagangkan merupakan barang impor murah yang malah menggerus pedagang kecil. Banyak sekali produk-produk impor yang itu justru dijual di TikTok Shop. Kalau kita lihat data dari BPS, 74% penjual yang ada di online market itu tidak menjual barang secara sendiri gitu kan. Ini disinyalir itu lebih banyak barang-barang dari impor gitu. Nah, ini yang tentu akan merugikan pelaku UMKM yang mempunyai algoritma kan dari TikToknya gitu kan. Ini bisa jadi algoritma ini memang diarahkan untuk menguntungkan produk-produk yang memang dia terafiliasi sama TikTok ataupun terafiliasi sama negara asal TikTok gitu. Nah, ini yang sering terjadi bahwa FWP kita gitu kan itu seringkali adalah barang-barang dari Tiongkok gitu. Nailul Huda menyoroti absennya regulasi sosial commerce. Ia menilai pemerintah harus segera merilis revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perdagangan sistem elektronik.
Yang pertama adalah memasukkan social commerce sebagai salah satu pelaku perdagangan melalui sistem elektronik, atau dia setara dengan e-commerce. Yang kedua adalah kita berharap bahwa platform baik social commerce maupun e-commerce dia dapat untuk mengidentifikasi barang mana yang dia buatan lokal dan dia buatan luar negeri. Poin ketiga yaitu memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku perdagangan ataupun konsumen untuk membeli barang impor maupun barang lokal. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengaku berulang kali menyerukan bahaya dominasi TikTok Shop yang dapat mencederai pelaku UMKM. Dan ini bukan saya ingin mengadres masalah perdagangan secara elektronik saja, tapi juga kebijakan bea masuk, tarif bea masuk, termasuk juga kebijakan investasi. Misalnya TikTok, China sendiri itu kan nggak boleh berjualan karena di China ada regulasi tidak boleh ada monopoli platform digital. Nah, kalau di sini dia sebagai media sosial, sebagai social commerce, dan juga saya tahu juga mereka sedang mengajukan payment sistemnya juga, nanti logistik dan lain sebagainya. Nah, ini kan monopoli. Ekonomi digital kita cukup besar, di tahun 2030 itu akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dengan total 5.400 triliun. Nah, masa kita biarkan pasar digital kita, ekonomi digital kita diserbu oleh produk-produk dari luar. Teten Mas Duki juga turut menyoroti harga barang di TikTok Shop yang tak masuk akal. Menurutnya, hal itu bentuk nyata predatory pricing atau jual rugi yang dilarang di Indonesia. Jika dibiarkan, dampak domino yang tercipta akan panjang dan berkurangnya lapangan kerja hingga dampak sosial politik. Ini misalnya jilbab 100.000 sampai 20.000, padahal di dalam negeri ongkosnya aja, ongkos produksinya udah 17.000 gitu. Nah, masa ada spray harganya 10.000 sampai 50.000 ya. Kaos 100 rupiah sampai 32.000, murah-murah sekali ya. Ini kan kalau dibiarkan predatory pricing ini atau dumping ini ya, tampak kita bentengi market kita, apakah lewat dengan kebijakan tarif bea masuk ya, atau tadi kebijakan impor kita, nggak mungkin produk UMKM bisa bersaing. Bahayanya ini 97% lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Kalau sektor ini lumpuh karena kita diserbu produk-produk dari luar, mau kemana lapangan kerja kita? Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan dalam program Bitalk Kompas TV Juli lalu menyebut TikTok Shop sebenarnya tak jauh berbeda dengan e-commerce lain. Namun, Budi tak memungkiri pengawasan barang import yang dijual kembali oleh penjual lokal di e-commerce sulit dilakukan. Jadi kita bedakan antara media sosial dan social commerce. Social commerce nanti kalau memang sudah ini dari Kemendak adalah sosial media yang punya kanal khusus untuk berjualan, tapi bukan marketplace. Nah, kalau TikTok Shop itu sudah jadi marketplace, jadi sudah sama kayak Tokopedia dan lain-lain ya, sudah izinnya sama. TikToknya sendiri sebagai sosial media. Kalau untuk produk impor atau cross border itu sebenarnya ada dua kanal kalau di e-commerce ya. Satu yang dilakukan oleh e-commerce sendiri melalui bisnis cross border. Di member dia seanggota dia juga ada beberapa ya yang melakukan bisnis tersebut, dan itu juga sudah sangat transparan, sudah punya sistem yang terkoneksi juga dengan bea cukai sehingga semua pajak dan biaya masuk dan peraturan yang ada sudah masuk. Yang kedua adalah kalau memang barang itu mungkin diimpor sendiri atau diimpor oleh orang lain lalu baru dijual oleh penjual lokal di sini. Gitu. Bagaimana kalau yang masuk dari tempat lain lalu dijual oleh pedagang lokal di e-commerce, itu sebenarnya tidak bisa deteksi, sama juga dengan kanal-kanal penjualan offline. Saudara, social commerce atau perdagangan sosial kian menjamur.
Promosi barang dagangan melalui live streaming membuat para penjual mampu meraih omset miliaran rupiah per bulannya. Namun, di balik gemerlapnya industri live streaming TikTok Shop, bahaya Project S mengintai para pelaku UMKM. 60 menit special report, segera kembali. Ada yang jual sepatu lokal itu sebulan bisa tembus 1,9 miliar, ada yang jualan elektronik closing udah tembus 900 juta gitu. Barangtiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Barangtiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kejar rejeki, kejar mimpi, kejar-kejaran sama anak istri, semua gue sikat. Cuaca nggak bersahabat, tetap gue babat. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum bejo jahe merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Jahe biasa, mana bisa. Bejo asal jahe-jahean, bejo kalah sama angin. Bejo jahe merah, ambiar anginnya. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Expose.
Saudara, masih bersama 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Sukses menciptakan jalur distribusi dan pemasaran melalui TikTok Shop, kini TikTok diduga menyiapkan Project S dengan memproduksi dan menjual barang produksinya sendiri di platform media sosialnya. Melalui Project S, TikTok diduga mengumpulkan data penjualan para mitranya sehingga tahu produk apa saja yang laris. Kini, bahaya Project S mengintai pelaku UMKM. Dinilai merugikan pelaku UMKM, wacana Project S pun dilarang. Lalu apa upaya pemerintah melindungi para pelaku UMKM dari praktik monopoli platform media sosial? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 476,3 triliun rupiah. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, 428,67 triliun atau 90%-nya dinikmati produsen luar negeri, terutama dari Cina. Gurihnya bisnis social commerce melahirkan industri live streaming yang menghasilkan miliaran rupiah. Sebetulnya seberapa besar sih industri tersebut? Perdagangan sosial atau yang dikenal social commerce identik dengan live streaming, yakni siaran langsung mempromosikan barang dagangan. Untuk mengetahui seberapa besar industri live streaming, saya pun mendatangi kantor Social Bread, platform yang menghubungkan penjual dengan live streamer. Kantor 2 lantai ini menyediakan belasan kubik tempat live yang tak pernah sepi, sejak pagi hingga malam hari. Lebih dari 150 usaha lokal telah menggunakan jasa Social Bread. Produk yang dijual pun beragam, mulai dari fashion, produk kecantikan, sambal kemasan, hingga perkakas. Pendiri Social Bread, Edo Zel, menyebut omset yang diraup bervariasi. Penjualan sepatu terbilang paling laris, menembus 1,9 miliar per bulan. Perkembangan dari awal sampai sekarang ini kenaikannya berapa pesat sih, Mas? Kita tiap bulan naikkan 20%. Jadi kalau hitung dari revenue-nya kita ya dari 2020 kita hampir selalu 2 kali lipat sih revenue-nya. Karena yang kita lihat percepatan digital juga luar biasa ya di Indonesia. Ada yang jual sepatu lokal itu sebulan bisa tembus 1,9 miliar, ada yang jualan elektronik tanggal 20 kemarin closing udah tembus 900 juta gitu. Kemudian ada yang jual skincare udah puluhan juta juga ininya. Jadi bervariasi sih tergantung produknya. Maksudnya live shopping ini kayak mall yang trafficnya rame. Kalau mau ngobrolin soal mungkin potensinya atau seberapa besar sih ini industri live streaming, ini kelihatannya sebesar apa sih, Mas? Besar banget. Jadi kalau kita ngikutin trennya di China itu tahun 2022 dia punya GMV untuk live shopping itu 706 billion US dollar. Jadi dan Indonesia masih belum sampai 1 billion USD. Jadi masih panjang perjalanannya kita. Dan makanya potensinya ya kalau dibilang besar banget. Apalagi kalau UKM Indonesia kita ada 65 juta UKM di Indonesia. So, we already have the products, tinggal bagaimana caranya kita bisa memasarkannya dengan mengikuti zamannya sekarang ya. Namun, di balik gemerlak industri live streaming TikTok Shop, bahaya Project S mengintai pelaku UMKM. Setelah sukses menciptakan jalur distribusi dan pemasaran barang melalui TikTok Shop, TikTok kini diduga menyiapkan Project S untuk memproduksi dan menjual barang dagangan sendiri di platform media sosialnya. Melalui Project S, TikTok diduga menghimpun data penjualan mitra sehingga bisa mengetahui produk yang laris, lalu mengiklankan terus-menerus untuk menarik minat membeli menyaingi pedagang lain. Project S sendiri bukanlah nama resmi proyek terbaru TikTok. Nama dan bentuk programnya dapat berbeda di tiap negara. Melansir Business Insider, TikTok disebut telah mengetes Project S di Inggris dan Indonesia jadi target selanjutnya. Dinilai merugikan, wacana Project S di Indonesia ditentang pelaku usaha lokal dan pemerintah.
Kalau Project S ya kita sempat deg-degan juga karena kan Indonesia UKM-UKM-nya akan sulit bersaing kalau ada Project S ini kayak gitu. Saya rasa penjual-penjual kayak kita, UMKM yang kecil-kecil seperti ini pasti akan merasa dikhianatin oleh platform TikTok ini sendiri. Jadi di awalnya itu kita disupport, sekarang bisnis kita itu malah diambil oleh mereka gitu ya. Saya telah menghubungi perwakilan TikTok di Indonesia dan mengundang wawancara sebagai hak jawab. Namun pihak TikTok enggan memberi komentar lebih jauh. Lewat pernyataan tertulis di kompas.com, TikTok Indonesia menyatakan tak akan menjalankan Project S. Kami ingin mengklarifikasi bahwa Project S TikTok Shop tidak tersedia di Indonesia. Tutur TikTok Indonesia lewat keterangan resminya pada Juli lalu. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki juga telah meminta penjelasan secara langsung dari pihak TikTok. Meski telah dipastikan Project S tidak akan berjalan, namun hingga kini pihak TikTok masih enggan transparan saat ditagih data penjualan mitra. Ya, saya sudah dapat penjelasan dari TikTok, Project S tidak akan dijalankan di Indonesia. Kalau itu dijalankan, memang kalau itu sangat berbahaya karena itu akan memonopoli semua. Produk China yang masuk ke pasar Inggris itu udah bisa sampai 5 kali lipatnya. Itu hanya 2 tahun. Dan yang dijual di sana udah 50% barang dari Tiongkok gitu. Nah, jadi kan kita sudah lihat dampaknya. Nah, di kita yang saya kira malah sekarang TikTok Shop-nya udah dikasih izin. Padahal di China-nya sendiri, di asal negaranya TikTok hanya sosial media. Ya, karena di pemerintah China nggak boleh ada monopoli platform untuk semua urusan. Gitu. Nah, itu kan bahaya kalau terjadi monopoli. Nah, berarti kan PR-nya di kita gitu loh. Makanya kata Pak Presiden, masa kita dungu terus-menerus. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan pihaknya mengusulkan 4 poin dalam revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 guna melindungi pelaku UMKM. Ia menilai pemerintah tak perlu khawatir investor akan kabur jika aturan diperketat. Pertama, nggak boleh ada retail online langsung dari luar. Ya, mereka harus produk-produk dari luar harus tetap pakai mekanisme impor biasa. Mereka harus ngurus izin BPOM, izin halal, SNI dan lain sebagainya. Seperti halnya juga UMKM lokal kalau mau jualan dia harus ngurus izin semua itu. Nah, yang kedua kita usulkan nggak boleh social commerce media sosial digabung dengan social commerce. Dan yang ketiga, mereka nggak boleh jualan produk mereka sendiri. Platform ya, dia hanya penyedia platform. Nggak boleh dia punya brand atau menjual produk dari produk afiliasi dari bisnis mereka. Itu nggak boleh, karena nanti mereka akan mengarahkan produknya sendiri. Nah, keempat, kita minta harga itu minimum yang $100 itu, supaya tidak ada Melindungi UMKM merupakan salah satu upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia. UMKM harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah harus tegas, jangan sampai bukannya naik kelas, UMKM
Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu 2024 akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan jangan lupa, ikuti terus perkembangannya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.